Bau tak sedap merebak dari tumpukan sampah yang menutupi sebagian akses jalan sekolah dasar Kedaung Kaliangke di Cengkareng. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejagung. Indonesia akan melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura malam ini. Ya, halo pemirsa, laga malam ini antara Timnas Garuda melawan Timnas Singa menjadi penentu. Jika menang, kita masih bisa menjuarai AFF Shunde Cup 2026. Tapi jika imbang, maka Indonesia masuk kotak dan pulang dengan tangan hampa. Kami akan hadirkan ulasannya sore ini. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, hari kelima kebakaran lahan di Gunung Bromo masih belum bisa dipadamkan. Luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 125 hektar. Sekitar 100 lebih tim gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI Polri, dan relawan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan alat gebyok, tangki water spray, serta drone air, petugas terus melakukan pemadaman api yang terjadi di area Pusun Jantur Sariwani, Probolinggo. Drone water spray sempat berhasil memadamkan 17 titik api, namun pada Kamis petang, titik api terdeteksi muncul kembali. Lokasi di daerah tebing yang sangat terjal dan curam, sehingga tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pemadaman. Yang kedua, angin yang cukup kencang sehingga mempercepat penyebaran titik-titik api itu. Kemudian juga ada kabut, dan yang terakhir ketersediaan air. Rencananya heli waterbombing dari TNI Angkatan Laut dan BNPB juga akan dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo pada hari kelima ini diperkirakan mencapai 125 hektar. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Tumpukan sampah menutupi sebagian akses jalan ke sekolah dasar Kedaung Kaliangke di Cengkareng, Jakarta Barat. Selain beraroma tidak sedap, tumpukan sampah mengganggu aktivitas warga dan orang tua murid yang mengantar anak sekolah. Gambar udara memperlihatkan tumpukan sampah di Jalan Komplek Departemen Agama, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Sampah menumpuk dan menutup akses jalan warga, khususnya para murid menuju SDN Kedaung Kaliangke 12 pagi. Menurut petugas, baru kali ini yang terparah. Tumpukan sampah yang berasal dari TPS RW 03 ini diduga karena adanya pembatasan pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Terparah ini, terparah. Dari dulu dia memang di sini, ya sebenarnya kalau lancar mah enggak tutup begini. Jalan, betul, Pak. Jalannya ketutup. Ini dekat sini apa? Sekolahan. 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 Masih, Pak? Iya, terganggu karena memang karena kendalanya ada begini ya, terganggu juga. Kondisi sampah ini pun mengganggu para murid yang akan bersekolah di SDN Kedaung Kaliangke 12 pagi. Selain bau, akses jalan tertutup sampah. Sudah lama sih, udah berapa bulan ya. Jadi kita kalau udah numpuk gini suka bau ke sekolahan. Terus kadang banyak lalat di itu tempat jajanan. Jadi anak-anak kan suka pada jajan di situ. Banyak lalat, jadinya takutnya nggak sehat. Tapi kok makin kesini sekitar kisaran 4 atau 3 bulanan ini kok nggak bisa dilewatin, jadi sampah itu numpuk, akhirnya baunya juga sampai semerbak kemana-mana gitu loh. Ke sekolah juga, Bu? Iya, jadi kita mau lewat pun untuk jalanan, untuk buat keluar dari sekolah, mau jalan pulang pun kayak terhalang dari sampahnya itu yang udah banyak banget.
Orang tua murid berharap agar tumpukan sampah lekas diangkut karena membuat reseda bisa menimbulkan penyakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penemuan ratusan pucuk senjata api, kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan normal. Ya, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam gedung sekolah Jumat ini. Aktivitas nampak normal pasca penemuan ratusan pucuk senjata api, narkoba dan cakram padat berisi konten pornografi. Kuasa hukum Yayasan Sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tak ada gangguan berarti. Semua berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Tidak terjadi gangguan apapun di sekolah. Karena memang ketika proses kami melakukan pembongkaran ruangan itu dilakukan di luar jam pendidikan, di luar jam sekolah. Jadi waktunya itu dilakukan di acara sore hari. Jadi sekitar jam 5 sampai malam. Sehingga tidak ada gangguan apapun terhadap anak-anak di dalam proses belajar mengajar. Ya, tidak ada gangguan apapun walaupun ditemukan pemirsa ratusan senjata api. Nah, kita akan coba terhubung dengan rekan Amrina di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Amrina, bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan dan apa yang Anda bisa kabarkan terkait tadi ratusan senjata api plus anak-anak aktivitas seperti apa? Juga pemirsa, sebenarnya benar sekali tadi yang Juno sampaikan begitu, bahwa nampaknya memang tidak terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan di Sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang pasca ditemukannya adanya 995 pucuk senjata api, lalu juga amunisi hingga aksori senjata dan juga sejumlah narkotika serta CD film dewasa. Kalau kami pantau dan juga melihat sejak siang tadi hingga saat ini memang nampaknya tidak begitu ada penjagaan yang ketat baik itu dari pihak kepolisian ataupun juga aparat lainnya. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar ini memang dari pagi hari hingga siang hari tadi dari murid ataupun juga siswa-siswi di Sekolah Islam Harapan Ibu juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal, alias kegiatan belajar mengajar ini tidak dihentikan dan juga tidak terganggu sama sekali, tidak terpengaruh dengan adanya penemuan tersebut. Kalau kami pantau juga memang dari pihak yayasan ataupun juga pihak sekolah ini hanya mengerahkan petugas ataupun juga security internal mereka untuk mengamankan area gerbang luar, sehingga pihak-pihak yang tidak berwenang dan juga tidak berkepentingan ini memang tidak diperbolehkan masuk untuk melihat situasi di dalam, terutama di lokasi-lokasi ditemukannya adanya 995 pucuk senjata ataupun juga barang-barang lainnya, Juno dan juga pemirsa. Kami mendapat informasi bahwa hari ini akan juga dilaksanakan adanya pemeriksaan kembali oleh pihak kepolisian. Namun hal ini pun juga kami masih nantikan karena kami informasinya untuk pemeriksaan tadi awalnya dilaksanakan sekitar pada pukul 4, namun hingga saat ini belum terlihat ada tanda-tanda kehadiran dari pihak kepolisian, sehingga tentunya kami masih terus menggali terutama kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan apakah hari ini jadi dilaksanakan pemeriksaan atau tidak, karena informasi yang kami dapatkan untuk seluruh ratusan senjata lalu juga jenis-jenis narkotika serta CD film dewasa ini memang telah disimpan dan juga diamankan oleh pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Dan Juno, kalau kita mengikuti kasus ini, kita ketahui bersama bahwa dari 995 senjata dan juga barang-barang lainnya ini ditemukan di 3 ruangan. Ada 2 ruang kelas dan juga 1 ruangan ex-ketua yayasan. Informasinya nanti pihak kepolisian ini selanjutnya masih akan melakukan pemeriksaan. Ada 1 bunker di area sekolah yang dari pihak sekolah sendiri ini pun meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan apakah di dalam bunker tersebut ini terdapat barang-barang lainnya yang terkait ataupun juga berkaitan dengan barang-barang yang ditemukan tadi. Yang menjadi pertanyaan saat ini, Juno, adalah berkaitan dengan kepemilikan dari ratusan senjata tersebut, karena ada 2 statement yang berbeda dari pihak yayasan yang mengelola sekarang mengaku mereka tidak mengetahui keberadaan dari
senjata api tersebut dan juga tidak mengetahui senjata api tersebut ini milik siapa. Sementara untuk ex-ketua yayasan yang telah dicopot yang berinisial IWD melalui kuasa hukumnya ini telah menyatakan bahwa senjata api ataupun juga 995 barang yang ditemukan di area sekolah ini diketahui merupakan airsoft gun milik PT Lokta Karya Perbakin yang diklaim sudah mengantongi izin dari Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri, di mana 995 senjata tersebut ataupun juga airsoft gun tersebut diklaim digunakan untuk ekstrakurikuler menembak, meskipun dari pihak kepolisian telah memberikan statement bahwa di sekolah tidak memiliki ekstrakurikuler menembak. Inilah yang hingga saat ini masih terus digali. Kita akan ikuti perkembangannya. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Amrina. Jadi klaim dua tadi yang berbeda, plus tadi ada pengakuan bahwa dari ex yayasan, kepala yayasan, bahwa ini untuk ekstrakurikuler menembak ya di sekolah. Oke, nanti kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan hukum dan juga penyidik. Terima kasih Amrina atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya kalau kita bicara kasus ini yang juga memang sudah sangat viral dan menyita perhatian publik, bahwa ratusan senjata api ditemukan di ruang mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh ex-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Ex-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Ya, kita tinggalkan kasus ini pemirsa sembari menunggu perkembangan terbaru nantinya, dan kita ke informasi terkait mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah yang diperiksa oleh tim 9 Kejagung usai sholat Jumat. Tersangka Febri diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, ini nampak dengan rompi pink ya pemirsa ya. Febri berangkat dari rutan KPK siang tadi, diantar menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan, dan ia mengenakan rompi tahanan merah muda khas Kejaksaan Agung. Febri datang sambil membawa map biru, kalau kita lihat ini ya dipegang erat, dan ini keluar dari kendaraan tadi untuk diperiksa oleh tim 9, dan hingga berita ini kami tayangkan, Febri masih diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung terkait dugaan ya pencucian uang setelah ditemukannya ratusan miliar rupiah dan juga emas batangan di rumah dinasnya. Dan langsung untuk kita mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Febri Adriansyah, sudah ada rekan Ismalia di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Ismalia, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga sore ini? Silakan.
Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini diperiksa di kantor Kejaksaan Agung. Yang dimana dapat kami laporkan kepada Juno dan juga pemirsa, tadi Febri keluar dari rutan KPK karena memang sebelumnya Febri ini ditahan di rutan KPK ini pada pukul 13.05 dan sampai ke kantor Kejaksaan Agung ini pada pukul 13.30. Dan saat ini sudah pukul 16.47, ini berarti sudah lebih dari 3,5 jam Febri diperiksa, namun memang kami belum mendapatkan informasi apa saja yang ditanyakan kepada Febri nantinya oleh penyidik. Namun yang dapat kami informasikan bahwa karena memang sebelumnya Juno dan juga pemirsa kita ketahui Febri ini memang dijerat beberapa kasus korupsi besar seperti blackout di Sumatera dan juga di PT Asabri. Namun untuk pemeriksaan kali ini Febri diperiksa sebagai kapasitasnya sebagai tersangka ini atas dugaan tindak pidana pencucian uang PT Asabri. Dan tadi dapat kami laporkan Juno dan juga pemirsa ketika Febri datang ke kantor Kejaksaan Agung ini menggunakan rompi pink khas dari Kejaksaan Agung, ini menandakan bahwa Febri sudah kapasitasnya sudah menjadi tersangka dengan tangan yang diborgol dan juga tadi membawa map biru. Ketika ditanya awak media, Febri memang tidak mengatakan sepatah kata pun, namun hanya melemparkan senyuman saja. Dan sampai saat ini memang kami masih terus menunggu keluarga Febri setelah selesai diperiksa oleh tim 9 yang memang dibentuk khusus untuk menangani kasus Febri Adriansyah. Yang kita ketahui Juno dan juga pemirsa, sebelumnya ini juga kasus ini ditangani oleh Korps Tipikor dan menggeledah sejumlah wilayah rumah dan juga kafe. Ini menemukan beberapa uang mata asing dan juga emas seberat dengan total seberat 74 kg yang pastinya nantinya ini juga nanti akan ditanyakan oleh penyidik kepada Febri Adriansyah. Sementara itu yang dapat kami laporkan kembali kepada Anda, Jun. Baik, Ismalia, jadi masih berlangsung hingga sore ini ya. Terima kasih Ismalia atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan Ayjus melaporkan. Kita ke sidang pra-peradilan Roy Suryo, pemirsa, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini ditunda akibat ketidakhadiran termohon, yakni pihak kejaksaan. Ya, pada sidang perdana pra-peradilan keempat ini, Roy Suryo mengajukan gugatan ke Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya status pencekalan dirinya ke luar negeri. Nampak Roy sedang bertemu dengan para pengunjung juga ya, supporter nampaknya, karena tadi selfie bareng. Dan Roy beralasan status pencekalan tidak jelas dan belum ada klarifikasi lanjutan serta tidak ada urgensi lagi setelah pelimpahan berkas. Sidang dijadwalkan berlangsung di Jumat 14 Agustus pekan depan. Hari ini hakim memainkan. Nah, pemirsa, kalau Roy Suryo sibuk dengan pra-peradilan, Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tiva merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai.
Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Anda bingung, saya juga bingung. Karena saya juga habis di luar kantor kemarin. Jadi ada apa ini pemirsa? Saya juga belum memahami. Nah, ini ex-terdakwa kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa mengaku selesai meneliti ijazah karena tugas utama kajian ilmiahnya sudah selesai. Dan tugas utama kajian ilmiah Dr. Tifa berfokus pada foto yang ada di ijazah Jokowi dan sudah diterbitkan dalam buku Jokowi's White Paper. Tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu sudah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 sudah saya bukukan, sudah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah terkait ya, tapi dengan kan foto. Ya, jadi domain saya kan di foto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Kita tinggalkan informasi terkait Dr. Tifa dan Roy Suryo CS pemirsa. Ini kita ke informasi yang tidak kalah penting. Ini ada yang ambles, namanya trotoar ya di Depok. Nah, ini setelah viral trotoar sepanjang 50 meter amblas, pemerintah Kota Depok segera lakukan perbaikan. Anggaran perbaikan trotoar yang baru setahun dibangun itu mencapai 1 miliar rupiah. Usai viral dan dibiarkan terbengkalai, perbaikan trotoar yang baru dibangun setahun yang lalu tersebut akan dikerjakan Agustus ini. Pemerintah Kota Depok menggelontorkan 1 miliar rupiah guna memperbaiki trotoar tersebut. Ini sudah dalam proses, kita menggunakan dana BTT. Mohon maaf kalau mungkin banyak informasi dianggap tidak langsung merespon, karena memang mekanisme penganggaran tetap tidak harus bisa langsung direspon. Ini tidak masuk di dalam APBD murni 2026, kita nggak tahu ada musibah ini, sehingga kita harus melalui mekanisme BTT, belanja tidak terduga, dan insya Allah dalam waktu dekat di awal Agustus ini sudah dilakukan perbaikan. Anggarannya berapa Pak? Anggarannya saya nggak hafal ya anggarannya, tapi memang sepanjang trotoar yang roboh aja gitu aja. Saya nggak tahu anggarannya, lupa. Sebelumnya sempat viral kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu dengan kondisi makin memprihatinkan. Bahkan kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Sebagai penanganan sementara, bagi bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk ke aliran Kali Angsana. Baru 1 tahun dibangun dengan menelan anggaran 9,7 miliar rupiah, warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipagar kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah sih. Kondisi ini pun membaikkan pejalan kaki tidak lagi dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Ya, kasihan pejalan kaki harus jalan di badan jalan, itu bahaya sekali pemirsa. Nah, kalau kita bicara tadi
trotoar yang ambles. Ini juga ada kemacetan terjadi di ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang menuju kawasan Pasar Rebo. Kemacetan terjadi akibat adanya pengecoran jalan yang berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Penutupan satu ruas jalan di Jalan Raya Bogor, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur berdampak dengan kepadatan kendaraan yang hanya bisa melintas di satu jalur saja. Akibatnya, kendaraan yang melintas dari arah PGC menuju Pasar Rebo tersendat. Kemacetan juga diperparah dengan adanya pemutaran arah yang membuat laju kendaraan sesekali tersendat. Pengerjaan proyek pengecoran Jalan Raya Bogor yang mengarah ke Pasar Rebo ini sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Pengerjaan dilakukan secara bertahap agar tidak menutup seluruh badan jalan. Ya pelan-pelan, nggak macet tetangga, pelan-pelan diatur, gitu. Jadi nggak ditutup tetangga. Pengerjaan proyek pengecoran jalan ini diketahui akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bagi pengendara yang melintas di ruas Jalan Raya Bogor Kramat Jati, diimbau untuk mencari jalur alternatif seperti melalui Jalan Raya Taman Mini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di kilometer 1 ruas tol Jakarta Cikampek pada Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan. Ya, inilah kobaran api yang berasal dari sebuah mobil terekam oleh kamera telepon genggam pengendara lain yang melintas di ruas tol yang sama. Dalam rekaman ini kita lihat ya, ada ledakan sempat terdengar, tadi ada jeritan juga dari arah mobil yang terbakar, dan berdasarkan informasi petugas, kebakaran terjadi pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum terbakar, mobil mengeluarkan percikan api dari bagian depan dan menyambar pompa bensin. Satu unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api, dan proses pemadaman memakan waktu 1,5 jam. Dan ini kalau kita lihat lalu lintasnya padat sekali ya pemirsa. Dan juga bangkai mobil dikeluarkan dari ruas tol. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun menyebabkan kemacetan hingga 4 jam. Ya Allah, ini macetnya. Nah, ini gambaran pemirsa sebenarnya bagaimana kemacetan yang terjadi mengular dari arah tol dalam kota di kawasan Gatot Subroto hingga tol Jakarta Cikampek. Kemacetan tersebut ya merupakan imbas dari insiden mobil terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek yang terjadi saat jam padat. Gua masuk tol Halim masih nyampe. Allah, ini macetnya tol dalam kota yang arah Bekasi. Dari gua masuk tol Halim masih nyampe. Ini udah Ya, kita ke Jawa Barat pemirsa. Masalah penebangan pohon di lapangan Pedal di kota Bandung terus berlanjut. Nah, ini Satpol PP menyegel videotron yang terpasang karena tidak berizin. Selain itu, kini didalami dugaan keterlibatan ASN Pemkot Bandung dalam kasus ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyegel videotron yang terpasang di bangunan Padel 69 Jalan R.E. Marta Dinata. Penyegelan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang menyatakan videotron tersebut belum memiliki izin penyelenggaraan reklame. Penyegelan juga menjadi tindak lanjut atas kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di kawasan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan penebangan dilakukan karena pohon dianggap menghalangi pandangan ke arah videotron. Rasanya itu berdasarkan berita acara pengakuan, makanya kita lakukan. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena menghalangi view daripada videotron yang di. Jadi artinya Bali pohon yang ditebang ini karena menghalangi videotron ini, Pak? Betul, gitu. Dan inisiatif dia sendiri ya, udah jelas. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya serius menangani penebangan 10 pohon di lapangan Padel 69. Selain telah memberikan sanksi terkait pelanggaran Perda, kini juga diusut dugaan adanya keterlibatan ASN Pemkot Bandung. Tentu ada pertanyaan, apakah ada ASN yang terlibat? Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat. Apabila memang ada yang terlibat, maka
akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, setelah terbukti melanggar Perda Kota Bandung, pengelola Six Nine disanksi kewajiban menanam 1.000 pohon pengganti serta membayar denda 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, penebangan pohon dilakukan subkontraktor yang mengerjakan pembangunan taman. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang yang mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Momen siswa berhamburan di trotoar pun viral. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Penggebukan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini, seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Indonesia melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura nanti malam. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Lelaki itu gak banyak ilmu cerita